Halo semua, halo teman-teman dan halo ibu guru. Saya Adrian Nathanael Centuri dari kelas 12 IPS 1 ingin memperkenalkan dan menjelaskan negara maju yaitu Denmark. Yang pertama itu mengenai profil Denmark. Nama resmi Denmark yaitu Kingdom of Denmark. Dan Denmark beribu kotakan Copenhagen. Nah, lagu kebangsaan Denmark yaitu Der er et land. Dengan bentuk pemerintahan yaitu demokrasi parlementer dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan perangkat raja atau ratu, perdana menteri dan kabinet serta parlemen dan negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain dan sehingga mereka tidak punya hari kemerdekaan. Meski begitu, Denmark mempunyai hari konstitusi setiap tanggal 5 Juni dengan kepala negara yaitu raja dan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri. Nah, yang kedua adalah letak geografis. Denmark adalah negara yang terletak di Skandinavia, Eropa Utara, dan Denmark terletak di sebelah barat daya dari Swedia dan selatan dari Norwegia. Negara ini terletak di Skandinavia, Eropa Utara, sehingga termasuk Uni Eropa. Namun, tidak berada di semenanjung Skandinavia dan satu-satunya batas darat Denmark adalah dengan Jerman. Sedangkan tetangganya yang dibatasi oleh laut adalah Swedia di timur laut dan Norwegia di utara. Nah, ketiga, mengenai pertumbuhan penduduk di Denmark. Saat ini, total penduduk negara Denmark sebesar 5.925 juta jiwa pada Desember 2023. Dan tingkat kesuburan di negara Denmark menurut Statistiska.com, jumlah total kelahiran hidup berfluktuasi selama 22 tahun terakhir di Denmark. Jumlah tersebut merupakan titik terendah pada tahun 2013 ketika berada di bawah 56.000. Pada tahun 2022 58.400 bayi lahir di Denmark dan rata-rata usia wanita yang melahirkan di Denmark sedikit meningkat selama satu dekade terakhir dari 30,9 tahun menjadi 31,4 tahun pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh banyak wanita yang berfokus pada pendidikan tinggi dan membangun karir yang sukses sebelum menjadi ibu. Nah, yang keempat adalah kondisi perekonomian negara Denmark. Perekonomian Denmark adalah perekonomian terbesar nomor 9 di dunia berdasarkan domestik bruto, dan Denmark adalah perekonomian campuran yang modern, berpendapatan tinggi, dan sangat maju. Perekonomian Denmark didomisili oleh sektor jasa dengan 80% dari seluruh pekerjaan, sedangkan sekitar 11% dari seluruh pekerja bekerja di bidang manufaktur dan 2% di bidang pertanian. Pendapatan nasional bruto per kapita nominalnya merupakan yang tertinggi ke-9 di dunia yaitu $9.827 pada tahun 2023. Nah, yang kelima, kondisi iklim di negara Denmark. Denmark memiliki iklim sedang dan Denmark memiliki 4 musim yang berbeda-beda. Seperti April sampai Mei adalah bulan paling sejuk. Juni, Juli, Agustus bulan musim panas. September hingga November biasanya musim gugur. Desember hingga Maret biasanya musim dingin disertai embun beku atau salju. Dan suhu di negara Denmark adalah sebagai di bawah ini. Denmark terletak di zona beriklim utara, memiliki suhu rata-rata 7,7 Celcius atau 46 derajat Fahrenheit. Secara statistik, bulan Februari adalah bulan terdingin rata-rata 0,0 Celcius atau 36 derajat Fahrenheit, dan bulan Agustus adalah bulan terpanas, rata-rata 15,7 Celcius atau 60 derajat Fahrenheit. Nah, yang keenam, keadaan alam negara Denmark. Keadaan alam negara ini merupakan dataran rendah. Titik tertingginya hanya 173 meter di atas permukaan laut. Namun, bentang alamnya bergelombang dan bervariasi.
Hanya sesekali saja kita dapat menemukan alam yang tidak terganggu dan pemandangannya di mana-mana menunjukkan tanda-tanda aktivitas manusia. Karena negara ini adalah negara maju dan negara industri. Yang ketujuh, ada pula kelebihan dari negara Denmark. Yang pertama, yaitu peringkat 1 dan 2 negara paling bahagia di dunia. Karena membucaki berbagai survei dan masuk dalam laporan kebahagiaan dunia PBB. Meskipun baru-baru ini menepati peringkat kedua di bawah Finlandia. Saya ambil dari narasumber tribunnews.com. Yang kedua, tidak ada kata please di dalam bahasa Denmark. Karena tidak ada terjemahan langsung untuk please atau tolong dalam bahasa Denmark. Alasannya karena orang Denmark tidak terbiasa menggunakan dalam kalimat. Yang ketiga, Denmark memiliki 440 pulau, tapi hanya 76 pulau yang dihuni karena pulau-pulau yang tidak berpenghuni sebagian disebabkan oleh banyaknya pulau-pulau kecil dan berbatu serta mayoritas penduduk yang tinggal di kota-kotaan, di kota-kota atau di perkotaan. Nah, yang terakhir atau ke-8, kekurangan negara Denmark. Kekurangan negara Denmark yaitu memiliki kekurangan besar dalam kemampuan mempertahankan wilayahnya dari segi militer dan memenuhi komitmen NATO. Nah, sekian dari presentasi saya tentang negara Denmark. Jika ada kesalahan kata atau ketidakakurannya informasi, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.